Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Baru-baru ini beredar sebuah bocoran draft, di mana draft ini bertuliskan pemain-pemain yang akan dipakai Persib di Piala Presiden. Nah, dalam draft ini total ada 29 pemain yang kabarnya akan dipakai Persib, dengan rincian ada 5 pemain asing, yakni William Marsilio, Luciano Guaicochea, Berguinho, ada William Barros dan juga Julio Cesar. Tapi justru info yang kami dapat, Persib akan mendaftarkan 8 pemain asing. Berarti ada 3 lagi pemain asing yang tengah diusahakan kitas ataupun persyaratannya untuk berlaga di Indonesia. Lalu siapa saja nih pemain-pemain asing yang kemungkinan akan dipakai Persib di Piala Presiden? Berikut kita akan kasihkan daftar pemain asing di beberapa klub peserta Piala Presiden, khususnya dari tim Liga 1 ya. Nama dari Persib Bandung yang tertulis di sini ada 5: Julio Cesar, Berguinho, Marsilio, Guaicochea dan juga William Barros. Berarti tersisa 3 lagi yang kemungkinan diisi oleh Ramon Tanque, Galih Fuoko dan juga Levi Madinda. Itu kalau benar lo ya. Tapi dengan catatan 3 pemain asing lagi ini masih sebatas rumor atau baru down deal ya. Jadi kita akan tunggu nih, akan pakai berapa Persib pemain asing di Piala Presiden ini? 5, 6 atau justru 8-8-nya akan rampung sebelum 30 Juni. Bagaimana dengan lokal? Untuk lokal sebenarnya masih hampir sama dengan musim kemarin. Itu ketambahan Dewangga, Hamra Hehanusa, Salih Ramdhani dan satu lagi pemain timnas yang belum diumumkan. Jadi kita akan tunggu nih siapa saja pemain-pemain yang akan dipakai Persib di Piala Presiden. Dan inilah daftar atau bocoran draft yang beredar di media sosial soal pemain-pemain yang akan dibawa Persib ke Piala Presiden. Lalu bagaimana dengan Dewa United? Sebenarnya kalau tim ini nggak terlalu banyak perombakan loh ya. Hampir sama dengan skuad musim lalu. Asing aja cuma 2 yang keluar, yang dari Rito Mistravski dan juga Kiko. Jadi dengan keluarnya Kiko dan Rito Mistravski berarti tersisa Alex, Taise, Jaja, Mesidoro, dan Sonny Steven. Ditambah yang masuk baru ini Casioset dan Nick Wipers, itu udah 7. Berarti tinggal cari satu lagi pemain asing yang kemungkinan Musa CDB ataupun Dennis Cerise ya. Untuk lokal pun memang banyak yang keluar, tapi tambahan pun akan banyak seperti Rafael Struik, Edo Febriansah, Wahyu Prastio, Stefano Lillipali, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Arema FC? Saat berita ini dibuat, yakni Jumat atau Kamis malam ya, Arema baru saja memperkenalkan 2 rekrutan asing barunya. Yang pertama itu Valdesi nih, yakni gelandang serang asal Brazil berusia 30 tahun yang diambil dari salah satu klub di Liga Brazil. Lalu ada Paulinho Mocelin nih, winger asal Brazil berusia 31 tahun yang juga diambil dari salah satu klub di Liga Brazil. Jadi kalau ditambah dengan pemain-pemain asing yang bertahan seperti Lucas Frigeri, Thales Lira, dan Dalberto Belo, berarti udah 5 ya pemain asingnya. Soalnya Julian Guevara ini belum jelas nih statusnya nih. Sementara untuk lokal yang masuk baru itu ada Adi Satrio, Dimas, Reza Fahrezi, dan Dwiki Mahardika. Kalau tebakan kami sih Arema tetap akan pakai 8 pemain asing di Piala Presiden. Karena kan Arema ini yang paling ngotot di Piala Presiden. Karena mungkin merasa juara bertahan, ingin mempertahankan gelar juara bertahan itu. Dan kami pikir itu pun akan segera terrealisasi. Karena ya rumor-rumor pemain asing di Arema ini masih bertebaran. Masih ada Tokantin, ada Murilo Mendes, Alexis Andrejic, dan yang terbaru ada siapa? Odivan Kurik nih katanya yang akan gabung ke Arema. Tinggal dipilih aja, dilengkapi aja, dan masih ada waktu sampai 30 Juni ini kali ya.
By the way, pelatih Arema yang anyar udah diumumkan ya. Dia adalah Marcos Santos, asal Brazil, yang jadi salah satu pelatih di Brazil ya. Uniknya, dari 3 tim peserta Liga 1 yang ikut serta di Piala Presiden, cuma Arema yang udah lakukan latihan perdana. Nah, apakah ini akan berpengaruh pada performa di Piala Presiden? Ya, kita nantikan saja 6 Juli nanti. Lalu bagaimana dengan skuad Liga 1 All-Star? Nah, kemarin kalian ikutan voting nggak? Oh ya, kami minta maaf ya, nggak bikinin tutorial bagaimana sih cara kalian ikutan voting ya. Soalnya kami terlalu sibuk, jadi kami nggak sempat bikinin nih tutorial bagaimana cara kalian ikut voting pemilihan pemain Liga 1 All-Star ya. Dan memang sayang, votingnya sekarang udah ditutup dan hasilnya pun sudah keluar. Nah ini ya, hasil voting dari 30 nama yang dipilih katanya dipilih oleh netizen dari voting. Padahal ya kita tahu lah ya, di Konoha itu alias di Indonesia itu apa sih yang real? Nggak ada yang real, semuanya udah dapat settingan masing-masing, termasuk 30 pemain Liga 1 All-Star pun ini nggak murni, semuanya pilihan voting lu ya. Oke, kita sebutin aja ya 30 nama yang katanya hasil voting. Kiper itu ada Reza Arya, Riyandi, dan juga Kartika Aji. Berarti meleset satu ya pilihan kami. Sebab pilihan kami itu ada Andri Tani. Ternyata nggak ada yang pilih katanya. Yang kedua, posisi back. Kalau pilihan kami kemarin ada Bagas Kava, Hansamu, Saprudin, Ricky Fajrin, Fabiano, Ryuji, dan Rio Fahmi. Tapi ternyata Fabiano, Ryuji, dan Rio Fahmi nggak dipilih cuy. Ini nggak dipilih atau memang sengaja nih nggak boleh ikut ke Piala Presiden. Soalnya digantikan oleh pemain-pemain seperti Rizky Dwi, Komang Tri, Arif Satria, Yusuf Melana, dan Leo Guntara. Yang ketiga, posisi gelandang. Pilihan kami kemarin itu ada Akbar Tanjung, Rosat Setiawan, Zahabi Goli, Alwi Slamet, Septiam David, Zanadin Faris, lalu juga Hanif Syahbandi, dan juga Fred Butuan ya. Tapi ternyata Hanif dan Fred gak kepilih, yang digantikan oleh Bayu Oto dan Taufani. Yang keempat, dari striker, pilihan kami kemarin itu ada Irfan Jaya, Witan, Rico, Rizky Afrizal, Ikamila, Excel, Runtuk Kahu, MK Nafis, Spasol, dan juga James Kelly. Ternyata James Kelly dan Spasol nggak kepilih. Justru yang dimasukkan adalah Irfan Jaya dan juga Dendi Sulistiawan. Nah ini ya, susunan 30 pemain Liga 1 All-Star yang katanya pilihan dari voting. Nah, gimana menurut kalian ya? Dengan skuad seperti ini, apakah masih layak disebut Indonesia All-Star? By the way, pelatihnya siapa ya? Kami pribadi belum tahu sebab belum diumumin nih sama pihak-pihak terkait. Tapi kalau tebakan kami sih antara Rahmat Darmawan, kalau nggak Kurniawan Dwi Julianto, atau mungkin Indra Syafri ya. Tapi tebakan kami yang paling tinggi sih mungkin Rahmat Darmawan kali ya. Lanjut ya, masih ingat kalian sama penyerang dengan nama Patrick Cruz? Ini penyerang asal Brazil yang sempat di blacklist oleh Persib lantaran nipu Persib katanya, alias mendua. Gila, udah kayak pasangan aja mendua. Nah, kabar terbaru, si Patrick Cruz ini resmi kembali ke Liga Indonesia. Tapi memang nggak main di Liga 1. Kenapa nggak main di Liga 1? Nanti kami jelasin ya. Si Patrick Cruz ini akhirnya berlabuh ke Liga 2, ke tim Kendal Tornado FC. Nah, patut dicatat, klub Kendal Tornado FC ini dimiliki oleh mantan Direktur PSIS Semarang Junianto, yang saat ini masih punya saham sih di PSIS. Jadi isunya PSIS ini tuh akan dilelang nih, sementara para pemegang sahamnya akan pindah semua ke Kendal Tornado FC. Nah, balik lagi ya ke si Patrick Cruz ini. Patrick Cruz ini kabarnya akan direkrut oleh Kendal Tornado FC. Nah, kenapa kok ke Liga 2? Info yang kami dapat, awalnya agen si Patrick Cruz ini menawarkan ke beberapa klub di Liga 1 bermodalkan nama besar Chonburi FC di Liga Thailand lu ya. Tapi memang gak ada yang mau. Kenapa kok gak ada yang mau?
Karena selain dia ini nggak memenuhi syarat untuk main di Liga 1, karena dia itu kan main di Lampung FC di Liga 2 Thailand, nggak masuk regulasi Liga 1 kan. Tapi juga ada beberapa klub Liga 1 yang ogah merekrut Patrick Cruz karena dia dicap jelek alias di blacklist oleh Persib. Sementara kalau yang nge-blacklist adalah tim nomor 1 di Liga Indonesia, ya klub lain pun agak mikir-mikir buat rekrut dia. Nah makanya dia ini tuh ya ulah sekarang mampir dulu aja sementara ke Liga 2. Nanti kan kalau udah di Liga 2 Indonesia bisa tuh masuk ke Liga 1. Istilahnya gini deh, sekarang nggak apa-apa main di Liga 2 dulu paling setengah musiman ya. Habis itu baru deh nawarin lagi ke tim Liga 1 gitu kali ya. Jadi tunggu aja nih soal ketajaman ataupun kinerja dari Patrick Cruz ini ya. Kita mampir ke timnas Indonesia dulu ya. 4 laga sudah Pratama Arhan tak dimainkan di timnas Indonesia. Bahkan di 4 laga itu nama Pratama Arhan gak ada loh dalam daftar susunan pemain, baik lawan Australia, Bahrain, Cina maupun Jepang. Padahal di era Sintayong, Pratama Arhan ini adalah salah satu anak emas Sintayong dan jadi salah satu senjata andalan Sintayong baik dari lemparan jauh ataupun dari set piece. Nah ternyata apa yang dialami Pratama Arhan di timnas ini berimbas di klubnya juga. Di Bangkok United, Arhan ini mulai tersingkirkan. Bahkan menjelang akhir masa kontraknya yakni 30 Juni ini, Arhan belum mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari Bangkok United. Nah pertanyaannya, yang menghancurkan pemain timnas itu siapa? Sintayong atau Kluivert? Kenapa kami bilang seperti itu? Karena lucu aja gitu ya, banyak orang yang sibuk gembar-gembor sikut sana sikut sini buat menyingkirkan Sintayong. Padahal faktanya di zaman Sintayong gak ada satupun pemain timnas yang gak dapat klub. Semua pemain timnas diusahakan mendapat klub. Bahkan Sintayong sampai rela keluar dari duit sendiri buat perjalanan jauh nawarin pemain timnas ke klub-klub luar negeri. Contoh, Rafael Strike ditawarkan ke Brisbane Roar, Asnawi ditawarkan ke Port FC, Tom Haye ditawarkan ke Almere City, Saint Patinama ditawarkan ke KAS Yupen dan lain-lain. Jadi di zaman Sintayong itu, pemain-pemain timnas itu diusahakan punya klub, bahkan klubnya klub luar negeri lo ya. Susah payah Sintayong itu nyariin klub buat pemain timnas. Tapi lihat sekarang, Jordi Amat, Rafael Strike, Justin Hubner, Saint Patinama, Tom Haye, Kevin Dick itu belum ngedapatin klub. Tapi kita lihat apakah ada usaha dari Patrick Kluivert buat nyariin klub buat pemain-pemain timnas? Nggak ada tuh. Justru yang ada apa? Kita sama-sama dengar kemarin. Kluivert pernah bilang pemain-pemain yang jarang menit bermain di klubnya nggak akan jadi starting line up. Lah kocak. Gimana orang mendapat jam menit bermain kalau nggak punya klub? Nah sekarang ada kabar yang lebih mengejutkan. Dia ini minta tambahan pemain untuk round 4 dan juga buat menggantikan pemain-pemain yang jarang tampil reguler di klubnya. Lah gimana sih? Gimana orang mau tampil reguler di klubnya? Wong punya klub juga enggak. Lah kalian nggak nyariin klub buat pemain-pemain timnas? Nah kalau gini sekarang buka mata kalian. Yang kemarin bilang stay out. Siapa yang bunuh talenta lokal kalau gini? Sintayong atau Kluivert? Sintayong itu rela lu ya. Ini bener-bener dari nol membangun timnas Indonesia, skuad timnas Indonesia sampai bikin Football Academy di Indonesia. Tujuannya agar anak-anak Indonesia, talenta-talenta Indonesia itu nggak kesusahan buat belajar bola dan Indonesia nggak kehabisan stok. Lah ini yang sekarang orang nggak punya klub, bukan dicariin klub, malah katanya mau dibuang, cari yang baru. Enak amat ya.
Makanya kami tuh bingung ini. Ini ada agenda apa ini dari orang-orang yang nggak benci Sintayong seperti Toel CS. Mereka punya agenda apa sih? Intinya apa? Kami tuh prihatin dan kasihan loh sama Erick Thohir. Dia ini sebenarnya tuh udah bener loh. Erick Thohir jalurnya udah bener loh ya. Sebab kalau Erick Thohir tuh orangnya pelatih minta pemain dia kasih, pelatih minta anu dia kasih. Tapi justru Eto ini digerogotin orang-orang terdekatnya sendiri loh sekarang. Nah ini pertanyaannya salah siapa kalau udah gini? Yang pertama salah sistem di Indonesia. Kenapa harus ada yang namanya KLB yang isinya orang-orang klub yang bisa nitip esko ke PSSI. Yang kedua salahin rejim lama yang masih bercokol di PSSI. Yang ketiga salahin tuh sistem organisasi PSSI. Kenapa ketum PSSI nggak punya kuasa, malah esko yang punya kuasa. Jadi sadarlah ya. Kalian tuh harus sadar siapa musuh kita sebenarnya loh ya. Buka mata kalian. Orang luar. Ini orang luar ya. Ini udah tulus loh datang ke Indonesia ngebangkitin sepak bola Indonesia, ngebangun sepak bola Indonesia. Malah kalian benci. Sementara orang Indonesianya yang menghancurkan sepak bola malah kalian puja-puja. Jadi kalau kami sih cuma satu kata, rombak total PSSI.